kasih kepada Bapak Haji yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan sambutannya bermanfaat dan kita semua. Dan untuk sambutan yang selanjutnya yaitu MH. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Yang salah suaranya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 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 Ya, salam cinta Cilegon, Cilegon cerdas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illa Allah. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz hadir dari Rahmat Tinggi. Ustaz ya, alhamdulillah Haji Haduri. Ustaz Bawan juga hadir situ. Para teman-teman yang lainnya. Sini juga hadir Pak Camat, Pak Mansur, Pak Lurah, Pak Lutfi juga hadir. Pengusaha muda juga, Pak Diki juga hadir di sini. Tokoh masyarakatnya juga hadir di sini, Bapak Haji Sayuni, ya Pak Ustadz Darujat, teman-teman PP semua. Ya, mohon maaf seluruhnya yang namanya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Ini tadi saya ini ditelepon aja, nggak tahu acaranya acara apa. Baru jelas acara ini. Karena diundang suruh ke sini, kalau memang ada waktu ya saya hadir aja. Ya, sehubungan dengan kangen dengan berat dengan teman-teman semuanya. Bisa kan nih? Aku enak suara kayak Muammar. Yang pertama di kesempatan yang baik ini tentunya saya ingin teman-teman mendengarkan terlebih dahulu, karena kami ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Apa yang sudah selama 1,5 tahun ini kami perbuat agar supaya bisa dipahami oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah alhamdulillahirrahmanirrahim, kami menunaikan kewajiban kami Ustaz tadi dalam waktu 2 bulan sesuai dengan visi misi kami. Honor RT di Kota Cilegon ini sudah naik ya, dari yang semula 3 bulan sekali menjadi 1 bulan sekali. Yang tadinya cuma 500.000 per bulan sekarang menjadi 1 juta per bulan. Jadi sudah kita realisasikan honor RT dan honor RW. Dan di dalam janji kampanye kita tidak ada menaikkan honor sekretaris bendahara atau wakil, tapi karena kami manusia biasa punya perasaan, di tahun 2022 ini juga sudah kita naikkan 100%. Alhamdulillah. Dan honor RT di Cilegon ini yang RW ini tertinggi seprovinsi Banten. Makanya pemekaran ada di mana-mana sekarang. Di Cikerai kemarin sebelumnya 11 RT, sekarang jadi 18 RT. Waduh, kalian ada banget. 4 RW jadi 6 RW sekarang. Gara-gara 1 juta kayaknya. Saya nyalon RT lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perjuangan saya selama 13 tahun karena saya pengen ada keseimbangan dari dunia pendidikan. Karena di Cilegon ini ada ketidakseimbangan dan ada tidak keadilan menurut saya, karena ada satu kecamatan yang sudah cukup lama tidak punya SMP negeri, yaitu Purwakarta. Ada 16 SD negeri, SMP negerinya tidak ada sama sekali. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 1 Jombang yang berdiri tahun 1958. Di Grogol ada 14 SD negeri, 14 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 1 SMP negeri 3 yang berdiri tahun 80. Pakai apa? Pakai itu? Baterainya habis kayaknya di. Oh enggak. Pak Wali ini ningali guru drop ini.
Bang ini suaranya baterainya habis kok grogi gak ada hubungan. Bukan yang kali dulu grogi. Baterainya Kali dulu mengaku. Jadi di Citangkil ada 11 SD negeri, ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma ada satu SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008. Dan itu adalah SMP terakhir di Kota Cilegon. Dalam waktu 4 bulan, alhamdulillah Allah ridho, kami langsung tunaikan. Ya, karena pengen adanya azas keadilan. Karena pendidikan ini adalah hak daripada masyarakat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sampai ya? Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perintah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Alhamdulillah kami dilantik 26 Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang di Cilegon sudah ada SMP Negeri 12 di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citangkil, dan 15 ada di Grogol. Jadi kita tidak terlalu kalah lah. Karena kemarin sebelumnya itu di Mancak itu ada 3 SMP negeri. Apa bedanya Mancak dengan di Merak? Merak ini cuma ada 2, tapi yang lain masih ada 1. Jadi sudah bisa menampung 397 orang siswa, dan tahun ini sudah ada 480. Jadi sudah bisa tertampung yang selama ini mereka sekolah di Bojonegara dan yang lainnya. Kemudian alhamdulillah dalam rangka meningkatkan kualitas guru, kita sudah naikkan honor-honor guru yang semula 450 menjadi 675, yang lebih dari 10 tahun 1 juta rupiah, penilik sudah kita naikkan 3 juta rupiah per orang, pengawas sudah kita naikkan 1 juta rupiah, guru-guru yang berbatasan dengan Kabupaten Serang yang ada di atas gunung kita sudah naikkan insentifnya 500.000, kepala sekolahnya 1 juta rupiah. Fasilitasnya sudah kita fasilitasi, maka beralihlah kepada guru ngaji, guru madrasah, guru ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Ini sebetulnya tanggung jawab Kemenak. Sebelumnya adalah 22 miliar yang kita berikan kepada Kemenak. Tahun ini kita sudah berikan 33 miliar, naik 50%. Karena kami pengen ya fasilitas guru dan guru ngaji menjadi penting karena dalam rangka pendidikan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kemudian apalagi yang sudah kita lakukan, yang kami sudah lakukan salah satunya adalah program terbaik kami adalah beasiswa full sarjana. Sudah kita realisasikan 525 orang. Syaratnya ini tolong nih anak PP biar harus tahu. Kalau dia lulus di tahun 2022, 2021 masih nganggur, 2020 masih nganggur, 3 angkatan ini suruh mereka daftar ke ikut SBMPTN. Karena rata-rata orang Cilegon ini mau daftar ke SBMPTN aja, bapaknya bilang, wih setelah saya ngaji kuliah maning, ya nyangkul bayi nyangkul. Nah kita nggak mau seperti itu. Yang nyangkul bapaknya, yang nganggur bapaknya. Tapi anak ini harus punya harapan buat dia lebih baik daripada orang tuanya. Jadi yang kita berikan adalah 5 tahun tinggal di Cilegon, orang yang kurang mampu tapi dia pengen kuliah, dan IPK-nya tidak boleh kurang dari 3. Di mana diterimanya? Di seluruh Indonesia. Kalau dia terima di UI dibayarin nggak? Dibayarin. ITB dibayarin? Dibayarin. UGM dibayarin? Dibayarin. ITS dibayarin? Dibayarin. Di Papua Cendrawasih dibayarin nggak? Dibayarin. Di Mesir dibayarin nggak? Dibayarin. Sesuai dengan kapasitas kita, yaitu 3 juta per semester kali 8 semester. Kalau nggak diterima di negeri bagaimana? Pak Wali, sudah kita siapkan 13 universitas swasta di Provinsi Banten yang bisa menampung mereka. Jadi ke depan tidak ada alasan lagi orang Cilegon yang tidak mampu tidak kuliah, karena kami ingin membangun SDM di kota Cilegon. Karena seyogianya Cilegon ini ada untir, tapi yang kuliah bukan orang Cilegon.
Karena tidak ada keberanian tadi. Setelah mereka lulus, mereka tidak bisa pulang kampung karena di kampungnya tidak ada industri, maka mereka menetap di sini. UI ke sini, ITB ke sini, semuanya ke sini. Wong Cirebon tamatan SMK doang, aliyah doang, SMA doang. Ijazahnya tidak tertebus lagi. Ya, kemarin ke YP 17 dan YP Fathahillah pada saat kami panggil ada berapa ijazah yang tidak tertebus, nilainya 2,5 miliar. Nangis saya. Akhirnya kita bantu dengan 200 juta, 100 untuk YP Fathahillah dan 100 untuk YP 17. Baru kita bisa kurang lebih nebus 200 ijazah. Alhamdulillah ya. Jadi program ini tolong nih, kalau dia nggak bisa masuk negeri, pabrik bisa di level-level yang namanya supervisor, manager, kalau perlu jadi direktur utama seluruh perusahaan yang ada di Kota Cirebon. Amin. Itu artinya. Pembangunan sekarang per RW itu sudah dirasakan. Salira sudah mulai bangun di mana-mana. Ya. Artinya kalau dulu satu kecamatan, satu kelurahan ada 11 RW dapat dananya cuma 400-600, mau baginya bingung. Akhirnya lihat bendera, mungkin begitu. Kalau benderanya nggak sama, nggak dibangun. Tapi kalau sekarang tidak melihat bendera lagi. Per RW sudah kita budgetkan 100 juta, mau ngapain di lingkungan tersebut. RT RW kumpul, masyarakat kumpul, mau ngebangun apa, tinggal ngajuin ke Pak Lurah, nanti melalui Poknas akan dibangun. Intinya itu, ya. Apalagi yang sudah kami lakukan, alhamdulillahirobbilalamin. Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan kata-kata bantuan, ya. Makanya ini doanya jadi penting. Banyak doa daripada ibu-ibu yang selama ini, mohon maaf lahir dan batin, suaminya sering katakanlah ibaratnya pergi ke tempat yang agak remang-remang gitu, pulangnya agak sedikit bau mulutnya, ya, sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2001 sekarang itu tidak boleh lagi ada diskotik di Kota Cirebon karena Mantap. sudah melanggar adanya alkohol. Kalau ada sekarang mungkin di Kabupaten Serang karena berbatasan dengan kita, tapi saya sudah juga coba tegur sama Ibu Tatu agar supaya bisa merealisasikan akan hal ini, karena ini kami hanya menjalankan, bukan karena kami tidak suka, tapi kami hanya menjalankan perintah, ya, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2001. Akibat doa-doa daripada masyarakat Cipala, Allah kasih keridhaan selama berpuluh tahun Cipala nggak punya air, dibangun udah habis miliaran. Pada saat saya bilang ini ada air nggak menuju ke Indonesia Power, ada, potong aja ganti amat, dorong pakai mesin, selesai. Allah kasih keridhaan, sekarang Cipala sudah ada air. Alhamdulillah. Berkat doa-doa dari para yang terkena musibah ditabrak kereta api, mereka berdoa selama puluhan tahun ini belum pernah ada palang pintu kereta api dipasang. Allah berikan keridhaan pada saat kami membaca undang-undang perkeretaapian, ternyata itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Maka tahun lalu kita pasang 4, insya Allah tahun ini kita akan pasang 4 lagi, termasuk insya Allah di mana kita akan pasang. Ya, jadi Allah kasih keridhaan dengan doa-doa tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, perlu saya jelaskan mengenai KCS terlebih dahulu. Banyak ini yang berkomentar tentang KCS karena tidak tahu, maka saya akan beritahu. KCS itu diciptakan, ada tertulis di situ program bantuan modal UMKM sampai dengan 25 juta. Rupiahnya belum kita bikin di situ. Di belakangnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku, di bawahnya kartu ini berlaku setelah ada konfirmasi. Selama tidak dikonfirmasi tidak berlaku seharusnya. Tapi karena market masyarakat meminta yang namanya modal uang, maka 25 juta dibagi dengan 5 tahun. Berarti maksimalnya per tahun berapa? 5 juta rupiah. Itu maksimal. Kami sudah memberikan kurang lebih 1.700 orang, ya, sampai dengan tahun ini, yaitu dengan bantuan yang disebut dengan perintisan 1 juta rupiah terlebih dahulu. Boleh nggak? Boleh. Sampai dengan 5 juta berarti 1 juta juga boleh. Kemudian tahap kedua adalah tahap penguatan 3 hingga 5 juta dengan bunga berapa? Bunganya 0%.
nggak ada bunga. Dulu pernah ada program ini, ada tapi kena bunga. Sekarang nggak ada bunga, 0%. Ya. Kedua, beasiswa full sarjana sudah kita realisasikan tadi 523, masih ada kuota tahun ini. Tahun lalu 477 ditambah 1000, berarti tahun ini 1477 kuotanya. Yang ketiga, kami diwarisi pengangguran Cilegon itu 12,69%. Totalnya berapa yang nganggur di Cilegon? Pada saat kami menjabat 25.976. Dengan upaya kami mengumpulkan HRD 2 kali, kita rapat dengan pemagangan dan yang lainnya, UMKM kita dorong maksimal, Allah berikan keriduan. BPS kemarin tahun 2022 dari 4 kota seprovinsi Banten, dengan situasi COVID-19, 3 kota mengalami kenaikan penganggurannya. Kota yang satu-satu penganggurannya turun adalah kota Cilegon. Berapa turunnya? Turunnya sebanyak 5.062 orang Cilegon sudah bekerja. Dari mana angkanya? Turunnya 12,69, turun menjadi 10,13%. Masih di peringkat ke-7. Mudah-mudahan Allah ridho dengan jangka panjang beasiswa full sarjana supaya ada orang-orang Cilegon yang populis secara nasional. Karena sampai saat ini belum pernah ada saya dengar orang Cilegon yang jadi menteri, jadi kiai kondang asli wong Cilegon, pemain sepak bola, pemain takraw, penyanyi dangdut, rock dangdut, apa segala macam, nggak ada orang Cilegon. Ya, terus kemudian lagi, apalagi? Yang keempat adalah bantuan kesehatan. Pada saat kami menjabat ada yang disebut dengan BPJS atau istilahnya UHC, Universal Health Coverage. Angkanya waktu kami menjabat 82%. Maka saya terbang bersama teman-teman ke Bantaeng, karena di Bantaeng sudah 95%. Bantaeng rumah sakit ke 8 lantai, maka kita akan membuat rumah sakit dengan 5 lantai. Apa sih UHC itu? UHC adalah keterbayaran yang namanya BPJS. Allah kasih ridho selama 1,5 tahun ini saya sudah berjuang, sudah naik angkanya 92, sekian persen. Totalnya 93%. Target kami 98%. Tinggal 5% lagi. Di luar Tangerang, Cilegon ini tertinggi BPJS-nya. UHC-nya paling tinggi 93. Kemarin datang ke kami bahwa insya Allah ridho tinggal 26.000 lagi yang belum bayar BPJS. Maka Provinsi Banten akan memfokuskan ke kota Cilegon. Kami juga minta kepada seluruh industri, insya Allah ridho tahun ini dibayar oleh Provinsi Banten. Mohon doanya. Maka akhir tahun atau awal tahun depan KTP teman-teman semua itu merupakan BPJS. Masuk rumah sakit manapun di kota Cilegon, ya jangan diserang. Di kota Cilegon pakai KTP, Anda dirawat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda sembuh, Anda tinggal ambil KTP-nya, tidak menggunakan uang perak. Ya. Kalau Surabaya bisa, kalau Bantaeng bisa, kenapa kota Cilegon tidak bisa? Ya, ini menjadi pointer. Saya cuma bisa bekerja, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Intinya saya pengen visi misi kita bisa tercapai, karena ini dari awal adalah innamal a'malu binniyat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya? Karena akan ada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci dengan orang-orang yang berkata-kata tapi tidak melakukannya. Kami hanya menjalankan hal ini berkat doa-doa masyarakat Kota Cilegon. Selama kami memimpin selama 12 bulan, Allah berikan keridhaan. 12 penghargaan nasional sudah kami terima dari nasional, artinya dari Menteri Investasi Realisasi menjadi kepala daerah paling inspiratif. Alhamdulillah, Allah berikan keridhaan secara keseluruhan. Mohon doanya juga, ya. Kami kemarin lagi inovasi. Ada 2 inovasi kota Cilegon dari 98 kota, tinggal 16 kota. Kalau dua-duanya masuk, maka hadiahnya kurang lebih 16 miliar. Mudah-mudahan. Kemarin saya dari Bali, saya langsung melakukan hal ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa
kota Cilegon ini sekarang menjadi sorotan secara nasional. Kenapa? Karena Kepres 35 tahun 2018, Presiden Jokowi sudah menunjuk 12 kabupaten kota se-Indonesia. Tetapi untuk merubah sampah menjadi energi itu belum berhasil. Nah, kota Cilegon itu belum pernah ditunjuk oleh Pak Presiden, tapi sudah menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah co-firing, bahan bakar pendamping batu bara. Ya, dan produk ini satu-satunya ada di Indonesia, mungkin satu-satunya ada di dunia. Maka oleh karena itu, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah memberikan keridhaan. Apa Allah kasih ridho? Kemarin ya saya diundang di Denpasar. Tiket disiapin oleh PLN, mobil, hotel semuanya. Ya, kota satu-satunya dan pertama kali se-Indonesia yang diberikan bantuan oleh PLN berupa pabrik dengan produksi kurang lebih 30 sampai dengan 60 ton per hari. Itulah kota Cilegon. Artinya apa? Kota Cilegon sekarang sudah mulai banyak kedatangan orang-orang dari luar Cilegon yang ingin belajar ke kota Cilegon. Karena kota Cilegon ini sekarang menjadi pusat perhatian karena dalam rangka G20 nanti. Maka oleh karena itu mohon doanya ini segera dipercepat, Oktober harus jadi, dan ini akan dijadikan film nanti sebagai percontohan dan akan disaksikan oleh seluruh presiden sedunia di Bali. Ya, ini luar biasa itu ya. Banyak kabupaten kota yang datang ke kota Cilegon. Maka oleh karena itu masih banyak yang kita harus bisa kerjakan. Saya katakan tadi, saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa, saya manusia biasa. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Banyak diantara kita jalan rusak udah mulai teriak, jalan bagus nggak ada yang pernah terima kasih. Nah imbang kita sama aja, nggak dapat bantuan teriak. Pada saat suruh bayar pajak nggak mau. Nah ini jadi masalah sama kita. Maka oleh karena itu tugas kami selaku pemerintah adalah mengupayakan, melaksanakan bagaimana masyarakat Kota Cilegon sejahtera. Setuju kan ya? Setuju ya. Dan tugas kalian masyarakat Kota Cilegon, doakan pemerintah Kota Cilegon. Ya. Setuju nih? Setuju. Tugas pemerintah mensejahterakan, tugas masyarakat mendoakan pemerintah Kota Cilegon. Karena di beberapa hadis disebutkan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Ad-du'a'u ruhul ibadah. Ruhnya ibadah itulah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Otak dan intisari daripada doa ibadah itu adalah doa. Maka oleh karena itu sekali lagi mohon doakan kami, mohon doakan pemerintah Kota Cilegon agar supaya dengan doa-doa teman-teman ini mudah-mudahan tidak ada lagi korupsi-korupsi di Kota Cilegon. Tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang mementingkan golongan atau apa segala macam. Semuanya adalah untuk kepentingan umat. Ya. Supaya ke depan insyaallah Cilegon menjadi kota yang badatun thayyibatun warabul ghafur. Ini yang kita cita-citakan insyaallah. Sekali lagi nih, tugas pemerintah mensejahterakan, tugas kalian masyarakat adalah mendoakan. Setuju ya? Ya, itu saya sudah bacain surat As-Saff tadi itu. Nanti Allah akan membenci. Minimal habis sholat bacain lah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Nabi Ibrahim aja itu mendoakan pemerintah. Nabi Allah Ibrahim dulu ada pemerintahnya, tapi didoakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi intinya doa ini menjadi penting bagi kami, menjadi pedoman, menjadi masukan, menjadi semuanya, agar supaya semuanya ini husnul khotimah ke depan. Karena bagi kami keputusan seorang pemimpin, mau dia ya ketua PAC, mau dia lurah, mau dia camat, mau dia wali kota, mau dia kalian, yang kepentingan ini mensejahterakan masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat, insya Allah pahalanya lebih daripada atau sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Itu hadis. Maka oleh karena itu kita berlomba-lomba lah teman-teman. Kita ini apa sih, manusia cuma lahir telanjang, mati telanjang. Sekian puluh tahun kita ini hanya cuma berbungkus kain kafan aja. Nggak ada yang lebih daripada kain kafan. Banyak orang yang sombong, banyak orang yang pelit, gitu ya. Kita lupa. Ada teman saya yang kita makan hari ini apa buat jadi apa? Buat jadi kotoran buat besok. Teman saya begitu kaya raya, rumah gedong, mobil banyak,
usia 45 tahun. Pada saat dia sakit meninggal dunia, yang nikmatin laki-laki lain di rumah. Ini percuma nyari-nyari harta juga. Luar biasa. Yang nikmatin laki-laki lain di rumah itu, ya kan? Kenapa istrinya kawin lagi? Itu masalahnya. Begitu juga perempuan, gelangnya udah banyak ngumpulin, nggak taunya dia sakit, ngumpulin buat perempuan lain. Ya itu sama aja lah. Bahwa disebutkan al maut itu haqqul nafsin dha'iqatul maut kafabil mauti wa itu. Jadikanlah kematian sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Jangan kita sombong akan pangkat dan jabatan kita. Ini jadi penting bagi kita. Saya biasa-biasa aja bagi saya, cuek-cuek aja. Ya kan, nggak ada suatu kebanggaan bagi saya, biasa-biasa aja. Yang penting kebanggaan saya kalau saya membuat sesuatu berhasil dan dirasakan oleh masyarakat, itu kebanggaan saya. Itu yang penting. Jadi oleh karena itu tolong kita berpikir sejenak. Sekarang 2022, besok 2023, kemarin 2021, pertambahan tahun cuma satu. Dan tidak akan ada mungkin tahun 2022 kalau tidak dimulai dari tahun 1 terlebih dahulu. Kalau usia kalian 100 tahun diprediksi, maka 2022 dibagi 100 ada 20 kuburan di atas kita. Pertanyaannya, kita nyampe nggak usia kita 100 tahun? Belum tentu. Nah, kesimpulan saya adalah bahwa kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Kita banyak ziarah, Habibnya 35 tahun dikubur sudah 300 tahun. Nah, mumpung kita sekarang di atas tanah, satukan visi, satukan misi, bahwa apapun kita, manfaat ini menjadi penting bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, tolong doain kami. Jangan lupa nih tadi nih, doain terus. Situasi kondisi sekarang masih saya pulang jam 2 pagi. Kenapa? Banyak yang harus dikerjakan. Tidak mudah memimpin Cilegon. Saya kasih tahu sama kalian, tidak mudah. Tapi bukan berarti sulit. Saya cuma jelaskan sekali lagi bahwa Cilegon itu ada namanya perang geger Cilegon yang banyak orang meremehkan akan hal ini. Tidak pernah ada geger-geger lain di Indonesia selain geger Cilegon. Kenapa? Belum pernah ada sejarah Belanda 100% mati di kota Cilegon. Belum pernah ada sejarah di satu daerah dibuang 99 ulama di seluruh Indonesia. Maka disebutlah dengan geger Cilegon. Apa hikmah daripada ini? Anda nanti baca surat Al-Baqarah 154, Al-Imran 169. Suratnya berbeda, bunyinya hampir sama. Intinya artinya begini, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, sebetulnya mereka itu hidup, tetapi kita tidak menyadarinya. Banyak ini arwah para pahlawan geger Cilegon yang masih memantau kita, masih melihat kita, dan saya merasakan akan hal itu. Banyak saya seolah-olah digiring, dikasih petunjuk, dikasih ini. Intinya adalah bahwa ini Al-Quran yang bicara, karena Al-Baqarah sih ngomong ini mah. Al-Quran yang bicara, kita harus meyakini Al-Quran. Ya, harus seperti itu. Jadi intinya sekali lagi tadi saya sampaikan sama teman-teman, mohon doanya. Kami baru 1 tahun 6 bulan, baru 1,5 tahun lah. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Nggak bisa membalikan sebuah telapak tangan begitu, nggak bisa. Tapi program-program kami sudah berjalan, sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon. Saya cuma mau nanya sekarang, palang pintu kereta api dulu pernah dipasang nggak? Pernah dengar nggak? Sekarang sudah dipasang. Meskipun cuma 4, ada 24 palang pintu kereta api saya sudah ada rasa pribadi. Ya, banyak yang memang kita harus utarakan sama teman-teman. Kita bekerja siang malam, tolong hargai juga. Ya kan, ini lucu nih, jalan jelek, jalan yang udah 13 tahun dibangun belum pernah diperbaiki, jalan jelek, barang dia jatuh, nyalain wali kota. Aneh juga bagi saya. Sekali jalan bagus, ada kecelakaan meninggal dunia, kenapa wali kota nggak disalahin? Aneh. Jangan begitulah. Maksud saya, biarkan saja lah. Kalau saya tidak pernah kalau saya tidak pernah melihat hal-hal seperti itu, jalan aja terus. Ya, teman-teman juga jangan terpancing untuk hal-hal seperti itu. Kita tidak mau lagi di pemerintahan saya kalian mudah dipancing, dijanjikan sama orang-orang. Kita hanya bisa melihat faktanya saja. Jangan sampai kita terpecah cuma gara-gara pangkat dan jabatan. Ya, untuk itu saya menghimbau sekali lagi, dan saya di kesempatan yang baik ini
Terima kasih telah diundang Pak Edi, karena memang saya datang, saya juga pasti yakin teman-teman PP hadir di sini dan saya kangen sama kalian semuanya. Ya, terutama selamat buat anaknya Pak Edi nih yang sudah tadi kelas 2 ya dia. Oh, kelas 3 sekarang udah luar biasa. Intinya kita pengen orang Cilegon itu pintar tapi berakhlak. Karena akhlaknya menjadi penting. Karena sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling utama di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Umatku yang paling utama di muka bumi ini adalah umatku yang baik akhlaknya. Karena kita ini banyak krisis akhlak, Pak. Banyak ngomong atau apa yang diomong, ngebaca atau apa yang dibaca, ngedengar nggak tahu apa yang didengar, nulis aja nggak tahu apa yang ditulis. Coba ya. Karena tadi krisis akhlak. Maka hari ini saya sangat bangga. Teman-teman masih ada yang ibaratnya baru khatam dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan anaknya itu bagus, Edi ini menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Ya, jangan ibaratnya apa ya, bapak gua ini bapak nggak bisa. Itu urusan yang miskin bapaknya, yang nggak mampu bapaknya, yang nggak sekolah bapaknya. Tapi anak ini dengan kata-kata pendidikan akhlak yang baik, insya Allah Allah ridho, pendidikan dunianya juga tinggi, insya Allah mereka akan menjadikan anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman yang berbahagia, tentunya bahasa Siloka saya selalu berkata, kalau kita tanam padi pasti akan tumbuh rumput. Kalau kita tanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Jadi kalau tanam padi, rumput pasti akan tumbuh. Kalau tanam rumput, jangan pernah mimpi padi akan tumbuh. Artinya apa? Kalau apa yang kita lakukan hari ini adalah semata-mata memang untuk akhirat, insya Allah dunia pasti akan ikut. Rezeki kita akan mengalir. Tapi kalau apa yang kita lakukan hari ini hanya untuk dunia, hubbud dunia, maka akhirat tidak akan pernah ikut. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dapat saya sampaikan, dan tolong teman-teman sosialisasikan tentang beasiswa full sarjana. Jangan sampai ada anak di lingkungan kalian tidak kuliah karena tidak tahu tentang informasi ini. Maka tugas teman-teman selain mendoakan, sosialisasikan beasiswa full sarjana. Insya Allah Allah ridho, akan lahir nanti pemimpin-pemimpin nasional asli Wong Cilegon. Akan lahir nanti kiai-kiai kondang asli Wong Cilegon. Akan lahir nanti ke depan pengusaha-pengusaha sukses di Jakarta asli Wong Cilegon. Akan lahir katakanlah penyanyi pop, rock, dangdut semuanya asli Wong Cilegon. Layar lebar, layar kecil, layar apa pokoknya Wong Cilegon harus tetap ke depannya. Insya Allah tidak mungkin makan cabai langsung pedas. Ini adalah bagian daripada proses. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Intinya kami sangat support keberadaan teman-teman. Apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami akan bantu. Ya, kalau kami tidak bisa bantu, saya akan bilang bahwa saya tidak akan pernah bisa bantu. Dan saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang kemungkinan besar di luar daripada kapasitas saya. Itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Agus Biat, SE, SHMH. Mudah-mudahan